Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik peserta didik SMKN 11 Kota Bandung. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Dwi Muji Astuti sebagai Kepala UPT Puskesmas Sukaraja. Hari ini kita akan mengadakan kolaborasi bersama dengan tim Puskesmas dan tim Pencerah Nusantara. Nanti sebelum saya sampaikan profil tentang Puskesmas dan apa tim Pencerah Nusantara, saya perkenalkan dulu. Hari ini Ibu bersama dengan tim dari Promosi Kesehatan UPT Puskesmas Sukaraja, yaitu ada Kak Anggita Resti SKM, dan dari tim Pencerah Nusantara ada Kak Yul Setiawan SKM MPH, ada juga Kak Zesti Fitridianda Sarjana Keperawatan, yang ketiga adalah Kakak Eka Putri Puspita Arianti AMD Kebidanan. Jadi hari ini tim Puskesmas Sukaraja bersama tim Pencerah Nusantara akan memberikan materi atau penyuluhan tentang kesehatan remaja, juga tentang yang sedang tren sekarang, sedang pandemi sekarang, yaitu coronavirus 19 atau COVID-19. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan profil tentang Puskesmas Sukaraja dan sekilas tentang apa itu Pencerah Nusantara. UPT Puskesmas Sukaraja berada di Jalan Megaraya 1 nomor 51, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Nah, di sini Puskesmas punya sosial media, yaitu ada Facebook, ada email, ada Instagram, ada telepon, WA, dan ada Puskesmas Sukaraja online. Nah, untuk profil Puskesmas Sukaraja, ini ada moto kesehatan Anda adalah ikhtiar ibadah kami. Visi kami mengacu pada visi Kota Bandung, yaitu Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Misinya, misi masih mengikuti pada misi Kota Bandung. Ada 5 misi, tapi yang di bidang kesehatan adalah misi pertama, yaitu membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing. Logonya di sini ada lambang hati, yaitu melambangkan keikhlasan dalam memberikan pelayanan, lambang berjabat tangan, yaitu kerjasama saling tolong-menolong antara petugas puskesmas, petugas pasien, dan petugas lintas sektor. Warna hijau melambangkan kesembuhan, dorongan perasaan empati, warna merah melambangkan semangat, warna oranye melambangkan aktif dan kerja keras, warna biru melambangkan keamanan, keikhlasan, dan perlindungan. Falsafah kami Puskesmas Sukaraja yaitu melayani dengan ikhlas dari hati. Value-nya memberikan pelayanan yang kompeten, amanah, dan ramah untuk masyarakat. Kebijakan mutu UPT Puskesmas Sukaraja yaitu kami berupaya untuk menjadi pilihan utama dalam pelayanan kesehatan dasar di masyarakat perkotaan dengan memberikan pelayanan prima yang amanah, santun, dan kompeten. Next aja, ini setiap pelayanan di Puskesmas kita punya standar pelayanan minimal. Ini sampai bulan Mei 2020. Sekedar tahu saja. Oke. Nah, selama masa pandemi di era COVID-19 ini, kebijakan pelayanan Puskesmas yang pasti mengacu pada pedoman dari Kementerian Kesehatan, juga arahan Dinas Kesehatan Kota Bandung di sini menyediakan sarana CTPS, yaitu cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer, dan media promkes terkait COVID-19, sosialisasi lintas sektor untuk pencegahan COVID-19, hotline Puskesmas untuk meminimalisir kerumunan pasien, desinfeksi area Puskesmas sebelum dan setelah pelayanan minimal 3 kali sehari, tenaga medis menggunakan APD level 1 dalam pelayanan kesehatan, mengatur jarak ruang tunggu pasien untuk menjaga physical distancing. Ini adik-adik mungkin bisa bantu menginfokan khususnya wilayah Sukaraja dan mungkin sekitarnya. Apabila akan berobat ke Puskesmas Sukaraja, bisa menghubungi layanan hotline dulu dengan telepon 022 2056 3718, bisa melalui WhatsApp 0831 0061 3403. Ini
Jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Sukaraja sekitar 21.260 menurut data 2019. Jumlah sekolah TK atau PAUD ada 18, SD-nya ada 7, SMP 4, SMA 2 termasuk SMK 11, perguruan tinggi 1. Nah, jumlah vaskes selain puskesmas ada praktek dokter umum, praktek dokter gigi, bidan praktek mandiri, klinik pratama, utama, dan pengobatan tradisional. Nah, ini adik-adik yang istimewa dari kegiatan penyuluhan kesehatan untuk remaja SMKN 11 tahun ini. Kita kolaborasi dengan Pencerah Nusantara tahun 2020. Nah, di sini Pencerah Nusantara yaitu program penguatan puskesmas yang terbukti menciptakan dampak pelayanan kesehatan primernya semakin bagus, terus bisa memperkuat layanan kesehatan primer, meliputi advokasi kebijakan publik, manajemen kualitas layanan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini ternyata sudah 7 tahun penempatan mereka di 16 kabupaten dengan 222 pemuda profesional kesehatan dengan penerima manfaatnya 262.000. Nah, untuk saat ini di era COVID-19, tim Pencerah Nusantara ditempatkan di Kota Bandung dan di Jakarta Utara. Ini berdasarkan cakupan wilayah puskesmas yang kasus positifnya yang cukup tinggi. Untuk Kelurahan Sukaraja termasuk angka positifnya tinggi, jadi pilihan untuk lokasi Pencerah Nusantara. Nah, ada di Jakarta Utara, ada di Kecamatan Tanjung Priok, di Bandung di Cicendo, Bandung Kulon, dan Andir. Nah, jadi Pencerah Nusantara ini di bawah CISDI. CISDI itu adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pencapaian SDGs melalui pembangunan kesehatan dan pemberdayaan kaum muda dengan mengembangkan advokasi, riset, dan manajemen program. Nah, ini pusatnya ada di Jakarta. Hari ini Puskesmas Sukaraja sengaja mengajak tim Pencerah Nusantara untuk memberikan penyuluhan pada adik-adik peserta didik baru SMKN 11 dan mungkin nanti bisa di-share lagi untuk peserta didik yang lain di kelas 10, 11, 12 bisa di-share tentang video penyuluhan ini. Mungkin situ saja perkenalan dari UPT Puskesmas Sukaraja dan tim Pencerah Nusantara. Selanjutnya nanti ada kakak-kakak dari tim Pencerah Nusantara untuk menyampaikan apa itu tentang COVID, apa itu tentang kesehatan remaja. Terima kasih, mohon diikuti. Ada film yang nanti akan diputar sedikit untuk sebelum sampai ke materi. Kapan jadiannya? Anaknya sopan. Kayaknya baik ya. Nah ini mau jualan. Aku post di IG ya. Jangan dong. Ra. Bim. Saya akan tanggung jawab. Kamu mau tanggung jawab kan? Iya kan? Mulai hari ini. Tahu gak sih lo? Lo tau gak sih kalau lo tuh goblok namanya? Katanya mama mau kasih bayinya ke Tante Lia sama Om Adi. Soalnya mama gak yakin lo bisa ngurus. Gimana kalau nanti anaknya panggil kamu Om, Dara dipanggil Tante? Gak bisa mereka begitu aja seenak-enaknya. Jadi, kehamilan di usia Dara ini resikonya sangat tinggi. Tubuhnya Dara itu belum siap. Aku serius, Ra. Aku serius waktu aku bilang gak akan pergi ninggalin kamu lagi. Dara kayaknya ragu. Coba kamu ngomong sama dia. Ini demi anak kamu juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pencerah Nusantara COVID-19 yang bertugas di Kecamatan Cicendo berkolaborasi dengan UPT Puskesmas Sukaraja Dinas Kesehatan Kota Bandung akan memberikan sedikit informasi kepada adik-adik tentang kesehatan reproduksi dan COVID-19. Nah, adik-adik tadi sudah melihat ya sedikit cuplikan film tentang Dua Garis Biru. Atau mungkin adik-adik sudah menonton tahun lalu gimana sih film Dua Garis Biru itu. Nah, di sini kakak-kakak bukan untuk mempromosikan film nih, tapi Dua Garis Biru itu menggambarkan tentang bagaimana sih pergaulan bebas, bagaimana akibatnya setelah kita melakukan pergaulan bebas, bahkan ada kehamilan di luar nikah, ada pernikahan dini. Nah, nanti akan berdampak kepada bagaimana adik-adik mencapai cita-cita yang sudah adik-adik rancang mungkin di saat sudah SMA ini. Nah, ketika kita mungkin akan mengalami pernikahan dini, kita sudah seharusnya untuk mempersiapkan mental. Namun apabila terjadi kehamilan di luar nikah, itu bisa saja tidak selaras dengan persiapan mental yang mungkin pada saat remaja ini kita belum siap, benar-benar siap untuk mengalami kehamilan di luar nikah. Itulah kenapa kita harus memahami kesehatan reproduksi. Karena kesehatan reproduksi ini tidak melulu tentang pornografi adik-adik. Nah, kesehatan reproduksi ini belajar tentang bagaimana diri kita, bagaimana sistem reproduksi yang ada pada tubuh kita dan saat sekarang sedang berkembang menjadi matang seperti itu. Nah, dengan mengetahui tentang kesehatan reproduksi remaja, kita memiliki persepsi yang tepat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksi kita agar kita menjadi bertanggung jawab dan menghindari hal-hal negatif atau menyimpang yang terjadi kemudian hari. Nah, dari survei Indonesia Baik ini kita mengetahui bahwa remaja atau adik-adik sekarang mungkin agak tabu membicarakan tentang kesehatan reproduksi baik dengan orang tua maupun dengan guru. Nah, dari survei ini ada 62% teman-teman atau adik-adik yang berbicara tentang kesehatan reproduksi dengan teman-temannya saja. Nah, sedangkan yang laki-laki ada 51% yang berbicara tentang kesehatan reproduksi dengan teman-temannya, sedangkan 18% tidak ingin membicarakan tentang kesehatan reproduksi. Padahal apabila kita berbicara tentang kesehatan reproduksi dengan teman-teman, itu tidak pasti atau tidak belum tentu benar gitu, karena teman-teman kita memiliki wawasan yang hampir sama dengan kita, apalagi dengan informasi yang ada di internet sekarang, banyaknya hoax dan hal-hal yang menyimpang, sehingga apabila kita membicarakan dengan orang yang lebih paham seperti guru atau orang tua, kita mendapatkan informasi yang lebih tepat tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan reproduksi kita. Nah, apa sih itu kesehatan reproduksi? Seperti yang kakak jelaskan tadi, kesehatan reproduksi tidak tentang hubungan seksual saja, namun tentang kesehatan fisik, mental, sosial yang sangat penting untuk dimengerti oleh remaja. Karena hormon-hormon yang berkembang dalam tubuh kita saat ini itu akan berdampak kepada kehidupan sosial dan mental kita sendiri, sehingga kita dapat mempersiapkannya dengan baik. Apa sih itu masa remaja? Mungkin adik-adik sudah tahu ya, bahwa remaja itu belum menjadi dewasa dan sudah selesai dari fase anak-anak. Jadi ini adalah masa transisi yang unik dan bisa tepat untuk mempersiapkan diri kita agar menjadi dewasa yang matang dan mencapai cita-citanya kelak. Nah, organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, adik-adik mungkin sudah tahu ya bahwa organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, ketika sudah mencapai masa-masa remaja, adanya kematangan pada sistem reproduksi, bahwa ada yang pematangan testis pada laki-laki dan pematangan hormon estrogen pada perempuan. Nah, pembagian masa remaja untuk masa remaja awal usia 10-12 tahun, bahwa adik-adik sudah melewatinya ya, sudah melaluinya. Karakteristiknya adalah adik-adik lebih dekat dengan teman-teman sebaya, bahwa adik-adik mungkin malas buat ngobrol sama orang tua adik-adik, makanya mungkin lebih nyaman untuk berbicara dengan teman-teman sebaya. Namun walaupun kita nyaman berbicara dengan teman sebaya, kita juga harus
memberikan porsi kepada orang tua kita agar berkomunikasi sedikit tentang bagaimana sih apa sih yang terjadi pada kehidupan kita atau berbicara tentang pengalaman kita. Nah, selanjutnya adalah ingin bebas. Lalu lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya, atau mungkin yang perempuan lebih suka untuk merawat tubuhnya, merawat dirinya seperti itu. Nah, pada usia remaja tengah, nah adik-adik mungkin saat ini sedang mengalaminya, bahwa kita saat ini sedang mencari identitas diri, karakteristik diri, karakter kita masing-masing, dan cita-cita yang akan kita menjadi karir kita di kemudian kelak. Nah, dengan seperti itu, saat kita mencari identitas diri, kita harusnya tahu nih bagaimana yang positif dan negatif untuk kita di kemudian hari. Jangan sampai ketika kita mencari identitas diri, kita terjerumus di dalam pergaulan yang salah, yang menyimpang, sehingga itu akan berakibat kepada masa depan kita kelak. Selanjutnya adalah timbul keinginan untuk berkencan. Nah, untuk perasaan-perasaan kepada lawan jenis itu sangat wajar. Hormon-hormon yang sedang berkembang di tubuh kita saat ini itu membuat kita itu merasa kayak bagaimana tertarik dengan lawan jenis sehingga ada keinginan untuk berkencan. Untuk perasaan ini sangat wajar, namun aktivitas kita atau tindakan kita dalam menghadapi perasaan tersebut itulah yang akan menjadi permasalahannya kelak. Bagaimana kita memberikan atau mengekspresikan perasaan tersebut menjadi kegiatan yang positif seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mempunyai rasa cinta yang mendalam. Ya, mungkin berhubungan dengan keinginan untuk kencan tadi itu menimbulkan rasa cinta yang mendalam atau rasa suka yang berlebihan kepada lawan jenis kita. Selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Maksudnya di sini adalah dengan imajinasi kita yang lebih tinggi, kreativitas kita yang lebih tinggi, itu dapat mengembangkan potensi-potensi kita. Misalkan dengan menggambar, melukis, menulis, menjadi blogger atau vlogger. Mungkin adik-adik sudah mengetahui bagaimana menjadi YouTube gitu. Namun jadilah YouTuber yang positif, memberikan influence atau pengaruh yang baik untuk teman-teman kita sekitarnya. Berkhayal tentang aktivitas seks. Nah, di sini juga harus ditekankan bahwa jangan sampai kita kecanduan dalam hal pornografi. Mungkin adik-adik sudah lebih tahu atau lebih banyak pengetahuan yang didapat dari internet, dan tentu saja pornografi itu sudah berkembang di internet sekarang. Namun bagaimana kita menekan bahwa pornografi itu negatif untuk diri kita, itu akan berdampak kepada fungsi dari otak kita, begitu adik-adik. Nah, selanjutnya adalah masa remaja akhir. Nah, untuk usia 16 sampai 19 tahun. Nah, sebagian dari adik-adik tentu mungkin sudah masuk pada usia ini. Karakteristiknya adalah pengungkapan kebebasan diri, selanjutnya lebih selektif dalam mencari teman sebaya. Nah, untuk ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa bagaimana sih kita memilih pertemanan yang sehat, yang saling memberikan pengaruh positif, yang saling berkompetisi dalam hal yang baik, sehingga tidak terjerumus kepada perilaku-perilaku yang menyimpang. Selanjutnya adalah mempunyai citra jasmani tentang dirinya. Ini berhubungan dengan self-image atau bagaimana kita menilai diri kita sendiri, bagaimana kita mencitrakan diri kita sendiri. Beredar di internet bahwa kecantikan itu mungkin harus putih, harus mancung, harus cerah atau glowing gitu ya sekarang ya. Namun itu kembali lagi pada diri kita, bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Sedangkan tidak harus semuanya itu tentang fisik, tapi kita tentang bagaimana kita berkontribusi untuk teman-teman kita, bermanfaat atau mengembangkan minat dan bakat kita, sehingga ketika kita tidak lagi berfokus kepada jasmani kita atau kecantikan kita secara fisik, namun kita dapat mengembangkan potensi kita dan memberikan pengaruh yang baik. Itulah bagaimana kecantikan dan ketampanan fisik itu sebenarnya, seperti itu. Selanjutnya adalah mewujudkan rasa cinta, dan terakhir adalah kemampuan untuk berpikir. Kemampuan untuk berpikir di sini adalah bagaimana adik-adik menentukan masa depannya kelak, bagaimana memilih karir kelak di masa depan, sehingga hal tersebut bisa dijadikan untuk keputusan yang baik, dan berdiskusi dengan orang tua bahkan dengan guru agar menjadi cita-cita agar cita-cita tersebut dapat terwujud dengan baik, begitu.
Nah, ciri-ciri pubertasnya untuk laki-laki, mungkin adik-adik sudah mengalaminya ya. Yang pertama itu adalah suara menjadi lebih besar dan berat, itu karena hormon yang sudah berkembang di tubuh. Jakunnya mulai tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan, dan mulai mengalami mimpi basah. Pada usia 12-15 tahun, laki-laki sudah mulai mengalami mimpi basah dengan aktifnya hormon testosteron di tubuh dan mulai munculnya jerawat. Nah, untuk ciri pubertas pada perempuan itu adalah perubahan emosi, mungkin saat sebelum menstruasi seperti itu, ada perubahan hormon yang menyebabkan emosi kita itu menjadi tidak stabil begitu. Nah, itu bagaimana cara adik-adik untuk meminimalisir dampaknya sehingga tidak berpengaruh buruk untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, payudaranya mulai terbentuk, pinggul mulai membesar, itu pertanda bahwa nanti kemudian kelak kita akan menjadi ibu, persiapan kita untuk menjadi ibu. Selanjutnya adalah menstruasi. Mungkin pada umur 12-15 tahun adik-adik sudah mengalami menstruasi pertama kali. Nah, itu adalah pertanda bahwa adik-adik sudah bisa untuk hamil nantinya. Nah, untuk itulah bagaimana adik-adik menjaga diri agar tidak terlibat pada pergaulan bebas. Nah, ketika sudah menstruasi ini, adik-adik sudah mulai adanya fase persiapan untuk hamil sebenarnya. Itulah kenapa kita harus menghindari namanya pergaulan bebas. Nah, untuk masalah psikologis pada masa pubertas. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, adanya hormon-hormon yang berkembang dan lebih matang ketika masa remaja. Nah, ketika kita tidak dapat untuk mempersiapkan atau mengontrol hormon-hormon tersebut atau bagaimana cara mengendalikannya, itu akan berpengaruh negatif untuk bahkan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Misalkan di keluarga kita menjadi orang yang terlalu suka untuk berbaur dengan teman-teman kita, selalu suka keluyuran keluar. Nah, itu akan berpengaruh juga untuk keluarga kita. Bagaimana di masyarakat juga sekarang remaja sudah memberikan penyakit-penyakit masyarakat seperti adanya geng motor, adanya begal, itu kebanyakan itu juga ada remaja adik-adik. Untuk itulah bagaimana kita harus memegang norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, untuk sekolah juga seperti yang kita tahu bahwa sekolah itu adalah tempat kita untuk mencapai cita-cita kita. Apabila kita tidak bisa mengontrol bagaimana perilaku kita sama-sama remaja, kita juga akan menghancurkan masa depan kita ketika kita menjalani pendidikan di sekolah seperti itu. Nah, pergaulan bebas ini akibat dari pergaulan bebas. Dari filmnya 2 garis biru tadi nih, bagaimana sih dampak negatif dari pergaulan bebas? Yang pertama itu ada free sex yang akan yang akan berakibat kepada pernikahan dini atau bahkan penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS. Selanjutnya adalah film porno, kecanduan film porno yang akan berdampak negatif untuk fungsi dari otak. Selanjutnya adalah narkoba. Seperti yang kita tahu, narkoba itu akan membuat kecanduan yang akan membuat kita itu bisa merusak fungsi kehidupan kita, baik itu di sekolah, baik itu di masyarakat, baik itu di keluarga. Nah, jangan sampai adik-adik mencoba-coba, sedikit mencoba itu udah akan membuat adik-adik kecanduan seperti itu. Bahkan sekarang di lingkungan kita itu udah ada strategi-strategi orang lain untuk membuat kita tuh mencoba sedikit dengan narkoba. Nah, itulah bagaimana kita mengontrol diri kita agar mengatakan tidak pada narkoba. Selanjutnya juga alkohol. Untuk yang mungkin ada yang clubbing atau minum-minum di malam hari, nah itu mohon dihindari gitu untuk tidak berteman dengan teman-teman yang menyukai minum-minum alkohol. Nah, akibat pergaulan bebas tadi, mungkin bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas, ketergantungan obat, menurunkan tingkat kesehatan, meningkatnya kriminalitas, meregangkan hubungan keluarga, menyebarkan penyakit, menurunkan prestasi belajar, dan pastinya berdosa karena kita memiliki nilai-nilai agama yang harus kita pegang sehingga tidak terjerumus pada perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, LGBT sekarang itu sangat
isu yang hangat seperti itu ya adik-adik. Mungkin ada kontroversi yang terjadi di internet sekarang yang mungkin adik-adik sudah mengetahui bahwa LGBT itu adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender, dan itu menyimpang dalam nilai-nilai agama kita. Bagaimana sih cara menghindari LGBT agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang seperti itu? Yang pertama itu adalah berhati-hati dalam bergaul dan berteman. Pilihlah teman yang memberikan pengaruh positif untuk kita dan saling mengingatkan. Selanjutnya adalah menjaga diri dari hal-hal yang menjurus kepada perbuatan terlarang. Ya seperti dekat dengan teman-teman yang mungkin komunitas LGBT atau yang sudah berbaur dengan kehidupan malam seperti itu. Selanjutnya adalah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini kuncinya bahwa LGBT memang dilarang di agama kita, maka kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya adalah ekspresikan bakatmu. Nah, dengan kita mengekspresikan bakat atau meningkatkan kemampuan bakat kita, misalkan dengan bermusik atau dengan menari atau bahkan dengan mungkin yang suka olimpiade. Nah, dengan mengisi waktu-waktu luang tersebut, kita tidak mungkin untuk memiliki waktu melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang, sehingga waktu-waktu kita terisi dengan hal-hal yang positif seperti itu. Selanjutnya adalah pacaran bukan solusi masalahmu. Ya, pasti sebagian dari adik-adik sudah memiliki pacar ya. Namun pacaran ini menyebabkan kita itu cenderung untuk semakin dekat pada hal-hal yang tidak yang dilarang oleh agama seperti itu. Nah, untuk itu perlunya mendekatkan diri pada Tuhan. Selanjutnya adalah menjadi remaja yang berpengaruh baik untuk sekitar. Nah, bukan hanya untuk diri kita sendiri, sebagai remaja yang bisa memberikan pengaruh untuk orang lain, kita sebaiknya memberikan saran apabila teman kita ada yang melakukan perilaku menyimpang atau memberikan pendekatan kepada dia untuk sharing atau pendampingan agar di sekitar kita memiliki lingkungan yang sehat seperti itu. Nah, inilah penyakit-penyakit menular seksual yang mungkin muncul apabila kita melakukan pergaulan bebas seperti itu. Ada yang chlamydia, ulcus mole, gonore, herpes. Itu adalah penyakit-penyakit yang menular secara perilaku seksual, baik itu dari bakteri maupun dari virus. Nah, untuk cara menjaga kesehatan organ reproduksi, gimana sih? Dengan adanya perubahan sistem reproduksi kita, organ reproduksi kita dapat menjaga kesehatannya agar tidak terhindar dari infeksi-infeksi penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi. Nah, caranya adalah yang pertama, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, tidak berbau atau lembab ketika kita mandi, baik itu setelah mandi atau membersihkan alat kelamin. Selanjutnya yang kedua adalah memakai celana dalam yang berbahan katun yang mudah menyerap sehingga keringat-keringat tersebut bisa diserap dengan baik oleh celana dalam. Nah, selanjutnya adalah diganti minimal 2 kali sehari agar meminimalkan adanya berkembangnya bakteri di sekitar kelamin kita. Selanjutnya untuk perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin dari belakang dari depan ke arah belakang agar kuman-kuman yang ada itu dapat bersih gitu, agar kumannya dari anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Selanjutnya bagi laki-laki dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit seksual serta menurunkan resiko yang terjadi di penis. Nah, untuk menstrual hygiene, untuk adik-adik yang mungkin baru saja mengalami menstruasi pertama kali atau sudah menstruasi, ada cara khusus nih untuk bisa menjaga kesehatan reproduksi ketika menstruasi. Yang pertama adalah memakai pembalut tidak lebih dari 6 jam atau 4 kali sehari minimal untuk mencegah terjadinya berkembangnya bakteri, atau mengganti pembalut saat sudah dipenuhi darah. Mungkin ketika sedang banyak darah menstruasi, kita dapat lebih sering untuk mengganti pembalut. Selanjutnya adalah membasuh vagina yang benar dari arah depan ke belakang seperti yang kakak jelaskan tadi. Nah, setelahnya adalah membersihkan vagina itu dikeringkan dengan handuk bersih atau tisu kering
supaya tidak lembab, menggunakan air bersih saat mencuci vagina, dan tidak memakai sabun khusus pembersih vagina atau pewangi vagina, karena sabun tersebut dapat membunuh bakteri-bakteri baik yang juga dibutuhkan di vagina atau di alat kelamin kita. Nah, selanjutnya adalah tidak memakai bedak pada daerah vagina. Selanjutnya, jangan mencabut bulu kemaluan, cukup dipendekkan dengan cara dipotong dan digunting atau dengan alat cukur agar meminimalkan terjadinya perlukaan pada vagina. Selanjutnya adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum maupun sesudah menyentuh vagina. Dan selanjutnya adalah mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari untuk menghindari vagina yang lembab, atau bila terkena darah menstruasi langsung diganti celana dalamnya. Nah, selanjutnya diserahkan kepada Mas Yal. Halo adik-adik, jadi tadi adik-adik sudah dengar ya apa tentang kesehatan reproduksi dan juga sudah menonton film 2 Garis Biru. Nah, bagaimana sih adik-adik ciri-ciri atau kriteria pergaulan remaja yang sehat? Pertama, adik-adik harus memiliki rasa setia kawan. Maksudnya memiliki rasa setia kawan artinya kita tidak boleh membeda-bedakan teman dari suku agama apapun, dari etnis apapun. Kita harus memiliki rasa setia kawan. Tidak boleh ada membeda-bedakan teman satu dengan yang lain. Dan ciri-ciri pergaulan remaja yang sehat adalah kita memiliki kesadaran beragama bagi remaja. Seperti yang tadi Kak Sesi jelaskan, supaya kita tidak terjebak di dalam pergaulan bebas, maka kita harus memperlengkapi diri kita dengan ilmu agama yang kuat. Dan kita juga harus memilih teman. Memilih teman di sini bukan berarti kita harus bisa memilih teman-teman yang akan mendukung kita menuju ke arah yang lebih baik, lebih positif. Jangan adik-adik memilih teman-teman yang ikut terlibat dalam geng motor atau pecandu narkoba atau yang suka melakukan pergaulan bebas, free sex. Nah, itu adik-adik harus bisa memilih teman-teman yang dimana membawa adik-adik menuju ke arah yang positif. Dan kita juga harus mengisi waktu-waktu kita dengan kegiatan positif. Adik-adik harus juga aktif nih di kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Supaya apa? Adik-adik punya aktivitas, kemampuan, minat, bakat adik-adik bisa dikembangkan lebih baik lagi. Dan juga antara laki-laki dan perempuan harus memiliki batasan-batasan tertentu. Jadi adik-adik, ciri-ciri pergaulan remaja yang sehat adalah di mana laki-laki dan perempuan harus memiliki batas-batas yang wajar. Jangan suka berdua-duaan sendiri atau berpacaran yang tidak sehat, berada di pojokan laki dan perempuan. Nah, hal itu yang akan menimbulkan hal-hal yang negatif, bisa terjebak di dalam pergaulan yang salah atau pergaulan yang bebas. Dan menstabilkan emosi, artinya biasanya ciri-ciri anak-anak remaja yang sekarang mudah sekali untuk dipengaruhi oleh teman-teman yang lain. Oleh karena itu kita harus benar-benar bisa memilih teman, dan juga kita juga tidak boleh gampang terpengaruh oleh perilaku teman-teman kita yang lain. Dan adik-adik juga tahu bahwa sekarang ini banyak sekali terjadi kasus bullying atau perundungan yang terjadi di sekolah. Bentuk-bentuk bullying itu ada macam-macam. Ada yang mungkin bisa kita mengejek teman kita, memberi julukan kepada teman-teman kita. Yang gendut kita panggil gendut, atau kita memberi julukan tertentu, kurus kita panggil dia keceng gitu. Atau juga kita juga bisa memalak teman-teman kita yang lain untuk mentraktir kita, atau kita mengejek, kita memukul, bahkan kita melakukan kekerasan fisik, mendorong teman kita. Nah, hal-hal seperti itu sering terjadi di sekolah. Nah, untuk itu adik-adik harus menghindari. Atau juga kita juga bisa memalak teman-teman kita yang lain untuk mentraktir kita, atau kita mengejek, kita memukul, bahkan kita melakukan kekerasan fisik, mendorong teman kita. Nah, hal-hal seperti itu sering terjadi di sekolah. Nah, untuk itu adik-adik harus menghindari perilaku bullying, yang dimana perilaku bullying itu akan sangat berdampak negatif kepada teman-teman kita. Nah, bagaimana supaya bullying itu tidak terjadi di sekolah? Yang pertama, kita harus menciptakan persahabatan yang sehat. Kita tidak boleh merasa yang misalnya fisiknya jauh lebih besar, kita melakukan kekerasan kepada yang mungkin teman kita yang memiliki kondisi badan yang kecil, atau mungkin yang kaya menindas yang miskin atau yang lemah. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus bisa menciptakan persahabatan dengan siapapun, dengan teman kita di sekolah. Dan juga kembangkanlah pertemanan kita di luar sekolah.
dan juga di ekstrakurikuler. Jadi adik-adik jangan cuma berteman nih di teman-teman kelasnya aja, tapi juga harus bisa berteman juga di luar kelas, punya banyak teman, aktif di dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah supaya wawasan dan juga pertemanan adik-adik semakin luas. Dan yang ketiga, perhatikan jika ada teman-teman adik-adik di kelas yang menjadi korban bullying. Jadi kalau misalnya ada nih teman-teman adik di kelas yang suka diejek atau yang suka dipukul oleh teman-teman yang lain gitu, atau yang suka dipalak gitu uangnya. Nah, itu adik-adik harus segera memperhatikan dan juga adik-adik harus melaporkan kepada orang tua atau guru gitu ya. Jadi perilaku-perilaku bullying yang adik-adik temukan di sekolah itu harus adik-adik laporkan kepada guru atau orang tua. Nah, dan ternyata dampak dari bullying tadi yang suka melakukan kekerasan di sekolah, yang suka mendorong, memalak atau mengejek, memberi julukan kepada teman-teman, ternyata itu memiliki dampak negatif yang sangat besar adik-adik, terutama terhadap kesehatan jiwa. Nah, akibat dari bullying ini kebanyakan anak-anak mengalami stres. Nah, ciri-ciri yang anak-anak yang mengalami bullying adalah mereka yang pertama, biasanya mereka itu akan sangat mudah untuk putus asa, sehingga mereka enggan untuk pergi ke sekolah lagi, mengurung diri, mengunci diri di rumah gitu. Bahkan yang paling parah, mereka akan menyakiti diri mereka sendiri. Dan kedua, mereka juga akan merasa rendah diri, sedih, gampang menangis gitu. Jadi kalau adik-adik ketemu teman-teman yang tiba-tiba dia tidak mau ke sekolah lagi, terus sering murung, sering menangis, mungkin itu mereka mengalami stres atau mereka pernah menjadi korban bullying. Nah, oleh karena itu adik-adik harus melaporkan kepada guru atau orang tua gitu ya adik-adik. Dan juga tanda-tanda biasanya anak yang mengalami korban bullying adalah mereka bisa terjebak di dalam narkoba atau menggunakan obat-obat terlarang supaya menghindari stres atau menghilangkan rasa minder di dalam dirinya. Nah, siapa saja adik-adik kalau misalnya adik-adik tahu ada teman yang stres atau yang mengalami korban bullying, kepada siapa saja adik-adik harus lapor. Nah, adik-adik bisa bercerita kepada teman dekat, tapi jangan semua teman. Ceritakan pada teman dekat yang bisa dipercaya gitu ya adik-adik. Terus yang kedua, orang tua atau anggota keluarga gitu ya, anggota keluarga atau teman keluarga. Jangan cerita kepada orang lain gitu ya. Cerita kepada orang tua atau anggota keluarga atau teman keluarga. Dan ketika ibu guru ya, ibu guru di sini kan ada ibu guru BK, bimbingan konseling atau guru UKS. Nah, itu adik-adik bisa cerita kepada mereka kalau misalnya adik-adik menemukan ada terjadi kekerasan fisik atau bullying di sekolah. Dan juga tenaga kesehatan juga bisa adik-adik laporkan di puskesmas. Di puskesmas ada tenaga kesehatan yang juga nanti akan membantu adik-adik jika adik-adik mengalami bullying atau mengalami stres yang berkepanjangan. Dan juga bisa melaporkan ke pekerja sosial atau konselor-konselor yang ada di sekolah. Biasanya selain guru pasti ada konselor-konselor yang akan siap membantu adik-adik jika adik-adik mengalami kekerasan fisik atau kekerasan mental maupun juga korban bullying. Nah, adik-adik tadi kita sudah banyak nih belajar tentang kesehatan reproduksi, kita juga sudah banyak belajar tentang kekerasan fisik, ada juga tentang bullying. Nah, kan selama 4 bulan ini adik-adik banyak belajar di rumah. Oleh karena kita tahu kita mengalami pandemi COVID gitu ya, pandemi COVID. Nah, adik-adik sudah tahu nggak apa itu COVID-19? Nah, COVID atau coronavirus disease itu adalah sebuah virus ya, virus corona. Jadi virus ini menyerang sistem pernafasan gitu. Dan infeksi virus ini pertama kali memang ditemukan di Cina, di kota Wuhan pada akhir tahun 2019. Oleh karena itu virus ini disebut virus corona disease 2019. Dan virus corona ini adik-adik atau COVID-19 itu menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan yang paling parah bisa menyebabkan kematian. Sampai hari ini tercatat ada 62.142 kasus yang terkonfirmasi gitu. Ada juga yang mereka dalam pengawasan yaitu sekitar 30.834 dan yang meninggal juga ada korban-korban yang meninggal dari adanya infeksi virus corona ini. Nah, adik-adik juga perlu tahu nih istilah-istilah di dalam
COVID. Jadi kalau adik-adik mendengar apa sih Kak itu ODP, apa sih itu PDP, apa sih itu suspek, ada juga OTG, orang tanpa gejala. Nah itu adik-adik juga perlu tahu apa sih ciri-cirinya. Jadi kalau adik-adik melihat ada ODP, PDP gitu, adik-adik bisa juga melaporkan ke puskesmas. Nah ODP adalah orang dalam pemantauan ya. Biasanya ciri-ciri orang dalam pemantauan yaitu seseorang yang memiliki gejala demam di atas 38 derajat Celcius ya gitu. Jadi pasti ada gejala demam adik-adik di atas 38 derajat Celcius, dan juga dia memiliki riwayat demam atau ISPA. ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan akut tanpa pneumonia atau radang paru-paru. Dan juga ciri-cirinya mereka juga memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit atau wilayah kota yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Ada juga istilahnya ada lagi deh PDP, pasien dalam pengawasan. Biasanya orang yang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan adalah pasien yang punya gejala demam di atas 38 derajat Celcius. Dan dia juga punya riwayat infeksi saluran pernapasan akut dan radang paru-paru ringan hingga berat. Biasanya juga orang yang tergolong dalam PDP adalah mereka yang mempunyai riwayat perjalanan ke negara terjangkit atau kontak ya, bersentuhan kontak dengan orang positif COVID dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Ada juga yang dinamakan dengan suspek corona. Apa sih suspek corona itu? Suspek corona itu adalah seorang yang diduga kuat terinfeksi virus corona. Biasanya dia mengalami demam dan gejala pernafasan, serta dia juga memiliki riwayat perjalanan atau kontak dengan pembawa virus. Dia juga belum mengikuti tes status infeksi, apakah dia terinfeksi virus corona atau tidak. Ada juga yang dinamakan dengan orang tanpa gejala. Jadi orang tanpa gejala itu adalah orang yang sudah terinfeksi virus corona namun dia belum menunjukkan gejala-gejala sistem pernafasan atau gejala-gejala yang lain. Nah, gimana sih cara penularannya COVID-19 atau virus corona ini? Yang pertama yaitu melalui percikan air ludah gitu ya. Jadi percikan air ludah dari orang yang batuk atau bersin gitu ya adik-adik. Yang kedua dengan menyentuh dan berjabat tangan. Kenapa kok bisa menyentuh dan berjabat tangan itu bisa menularkan? Biasanya orang yang dia sakit atau batuk atau bersin, dia menutup hidungnya dengan tangan. Oleh karena itu virusnya sangat mudah sekali menempel di tangan, dan pada saat kita berjabat tangan atau menyentuh orang lain, maka virus itu akan sangat mudah menular. Dan yang ketiga yaitu dengan menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Kemudian saat kita menyentuh contohnya gagang pintu gitu ya, kita lupa tapi untuk cuci tangan, lalu kita menyentuh mata, hidung dan mulut kita, maka itu akan sangat mudah menularkan virus corona ini. Oke, baik adik-adik, setelah tadi dijelaskan mengenai apa itu coronavirus, apa itu istilah ODP, PDP, OTG. Sekarang kita masuk ke beberapa materi. Salah satunya adalah sebenarnya siapa sih yang harus datang ke rumah sakit ataupun ke puskesmas pada saat pandemi ini gitu. Jadi siapa aja nih yang beresiko? Jadi buat adik-adik yang punya tanda gejala infeksi COVID-19, demam lebih dari 38 derajat, batuk dan sesak napas. Selanjutnya, kamu yang pernah bertemu dengan pasien COVID-19 atau misalnya sudah dinyatakan positif pasiennya dan dalam waktu 14 hari seperti itu. Kamu yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah ataupun negara yang terjangkit COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Selanjutnya, buat adik-adik juga nih, nanti juga bisa diberitahukan kepada orang tuanya. Jadi yang salah satu yang beresiko adalah orang tua yang memiliki penyakit jantung, diabetes, paru-paru kronis, ginjal, penerima obat imunosupresif atau berusia lanjut. Nah, ini memiliki resiko lebih tinggi terhadap komplikasi penyakit dari infeksi COVID-19 ini. Jadi, kalau misalnya kalian bukan salah satu dari mereka, jadi apa yang harus dilakukan? Jadi sampai saat ini kalau misalnya masih bisa di rumah aja gitu, dan mengisolasi diri supaya menurunkan kemungkinan terkenanya virus. Bagaimana sih cara pencegahannya? Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer yang sering dibawa kemana-mana. Gunakan masker bila keluar rumah ataupun batuk atau pada saat pilek. Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Hati-hati kontak dengan hewan. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup.
jangan mengonsumsi daging yang tidak masak, serta bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit. Sekarang kita bisa lihat nih kakak-kakak semua pakai masker. Jadi masker itu apa, kapan, dan bagaimana cara penggunaannya? Ini yang harus adik-adik perhatikan. Jadi ada berapa sih jenis masker? Jadi masker itu ada 3 jenis adik-adik. Ada masker N95, masker bedah, dan masker non medis. Masker N95 itu hanya digunakan untuk tenaga kesehatan saja. Selanjutnya ada masker bedah, itu yang biasanya adik-adik suka beli di Indomaret atau misalnya di Alfamart. Itu biasanya bisa digunakan untuk tenaga kesehatan atau orang yang bergejala, yang tadi sudah dijelaskan, serta terduga COVID-19. Nah, kalau misalnya yang terakhir ada masker non medis atau biasanya disebut masker kain. Gitu. Ini untuk adik-adik yang sehat. Jadi kapan sih perlu pakai masker? Jadi ada 2, pada saat adik-adik sedang sakit dan sedang sehat gitu. Kalau misalnya adik-adik sakit, penggunaan masker ini berfungsi untuk pengendalian infeksi. Seperti itu. Kalau misalnya sehat, berarti masker ini diabetes, paru-paru kronis, ginjal, penerima obat imunosupresif atau berusia lanjut. Nah, ini memiliki resiko lebih tinggi terhadap komplikasi penyakit dari infeksi COVID-19 ini. Jadi, kalau misalnya kalian bukan salah satu dari mereka, jadi apa yang harus dilakukan? Jadi sampai saat ini kalau misalnya masih bisa di rumah aja gitu, dan mengisolasi diri supaya menurunkan kemungkinan terkenanya virus. Bagaimana sih cara pencegahannya? Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer yang sering dibawa kemana-mana. Gunakan masker bila keluar rumah ataupun batuk atau pada saat pilek. Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Hati-hati kontak dengan hewan. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan mengonsumsi daging yang tidak masak. Serta bila batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit. Sekarang kita bisa lihat nih kakak semua pakai masker. Jadi masker itu apa, kapan, dan bagaimana cara penggunaannya? Ini yang harus adik-adik perhatikan. Jadi ada berapa sih jenis masker? Jadi masker itu ada 3 jenis adik-adik. Ada masker N95, masker bedah, dan masker non medis. Masker N95 itu hanya digunakan untuk tenaga kesehatan saja. Selanjutnya ada masker bedah, itu yang biasanya adik-adik suka beli di Indomaret atau misalnya di Alfamart. Itu biasanya bisa digunakan untuk tenaga kesehatan atau orang yang bergejala, yang tadi sudah dijelaskan, serta terduga COVID-19. Nah, kalau misalnya yang terakhir ada masker non medis atau biasanya disebut masker kain. Ini untuk adik-adik yang sehat. Jadi kapan sih perlu pakai masker? Jadi ada 2, pada saat adik-adik sedang sakit dan sedang sehat gitu. Kalau misalnya adik-adik sakit, penggunaan masker ini berfungsi untuk pengendalian infeksi. Seperti itu. Kalau misalnya sehat, berarti masker ini digunakan berfungsi sebagai pencegahan, di mana menurunkan kemungkinan resiko terpapar yang belum dari mereka yang belum menunjukkan gejala. Seperti itu. Dan saat kamu keluar rumah, harus berinteraksi dengan orang dan merawat atau berada di pasien terduga COVID, kalian juga harus menggunakan masker. Bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Nah, ini adik-adik. Kalau misalnya adik-adik mau menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer. Setelah itu, ikatkan talinya ke bagian belakang kuping dan pastikan bahwa maskernya itu tertutup rapat. Jadi kalau misalnya adik-adik pakai masker bedah, itu harus ditempelkan bagian hidungnya, jadi tidak ada celah. Selanjutnya yang bagian bawahnya juga harus ditarik ke bawah, seperti ini. Kalau misalnya adik-adik pada saat menggunakan masker pernah menyentuh bagian depan masker, itu harus langsung cuci tangan, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuang maskernya? Kan tadi bagaimana cara memakai masker, sekarang bagaimana cara membuang masker sekali pakai. Itu yang biasanya disebut masker bedah. Yang pertama, lepaskan terlebih dahulu, tapi jangan sentuh bagian depan. Jangan sentuh bagian depan maskernya. Selanjutnya lipat masker. Jadi yang di dalam tadi dilipat maskernya. Setelah itu direndam, didesinfektan. Selanjutnya dirusakkan. Jadi dihancurkan. Bisa digunakan gunting, jadi dihancurkan agar tidak digunakan kembali oleh orang lain. Selanjutnya masukkan masker bekas tadi ke dalam plastik atau apapun untuk dibuang. Selanjutnya kalian cuci tangan kembali, seperti itu.
Nah, untuk yang masker kain bagaimana nih? Jadi masker kain itu digunakan 1 hari sekali. Jadi pada saat sudah digunakan hari itu jangan lupa dicuci, dikeringkan, didesinfektan juga, selanjutnya dijemur. Besoknya jika sudah kering bisa dipakai kembali. Jadi jangan sampai digunakan berkali-kali untuk masker kain ini kalau misalnya belum dicuci. Nah, ingat teman-teman, jadi masker itu bukan satu-satunya cara untuk mencegah COVID. Ada juga beberapa cara. Yang pertama, jangan lupa pakai hand sanitizer atau cuci tangan. Selanjutnya juga tetap harus menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Nah, adik-adik sekarang sering mendengar istilah physical distancing atau social distancing. Sebenarnya itu maksudnya apa sih? Jadi, adik-adik pembatasan interaksi fisik atau physical distancing maksudnya jika harus ke tempat umum gunakan masker. Terus jaga jarak dengan orang minimal 1 meter, hindari berpergian ke tempat yang ramai, hindari kerumunan atau keramaian, bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah kalau sekarang, tidak bersalaman. Terus untuk adik-adik kalau misalnya tidak ada keperluan yang mendadak sebaiknya di rumah saja. Dan jika sakit langsung datang ke puskesmas ataupun ke rumah sakit jika terjadi gejala-gejala yang tadi dijelaskan. Nah, buat adik-adik nih, kalau misalnya harus ataupun terpaksa keluar rumah ataupun nanti adik-adik masuk ke sekolah, harus ada apa aja sih yang harus disiapkan? Kita ada yang namanya tas siaga COVID. Jadi pada saat adik-adik ke sekolah jangan lupa membawa multivitamin atau vitamin. Selanjutnya ada sabun atau tisu basah atau tisu kering. Selanjutnya ada botol minum, jadi botol minum sendiri, tempat makan sendiri, ada juga alat ibadah sendiri. Selanjutnya kantung plastik. Kantung plastik ini digunakan untuk membuang masker kalau misalnya adik-adik menggunakan masker sekali pakai. Itu bisa dibuang ke situ. Dan yang paling penting adalah hand sanitizer. Jadi juga harus dibawa terus menerus. Oke, setelah 4 bulan adik-adik di rumah, bagaimana sih perasaannya? Pasti kan merasa jenuh, pusing atau stres, biasanya bertemu dengan teman tidak bertemu, lalu udah mulai merasa stres ya. Jadi kapan sih adik-adik ini butuh break dari COVID-19 atau butuh istirahat dari COVID-19? Jadi situasi wabah ini mungkin membuat adik-adik stres ya, ketakutan, kecemasan bahwa ini tuh tidak akan berakhir dan berdampak luar biasa pada diri atau emosi diri sendiri. Nah, stres yang timbul tuh beragam adik-adik. Ada takut dan perasaan cemas kesehatan sendiri dan orang yang disayangi, perubahan pola tidur dan makan, kesulitan tidur atau konsentrasi, memburuknya masalah kesehatan kronis, dan mungkin kalau misalnya di luar sana jika ada yang stres bisa menggunakan alkohol sampai merokok ataupun obat-obatan lainnya. Jadi gimana caranya untuk break dari COVID-19 ini? Istirahatlah atau batasi waktu dari menonton, membaca atau mendengar berita-berita tentang COVID-19. Karena mendengar berita tentang COVID-19 terlalu sering juga membuat adik-adik lelah kan. Jadi tapi tetap harus update mengenai COVID-19, tapi tetap dibatasi kalau adik-adik sudah mulai merasa bosan atau jenuh mendengar COVID lagi gitu. Nah, jaga tubuh adik-adik sendiri. Meskipun adik-adik di rumah, jangan lupa untuk olahraga. Selanjutnya coba makan makanan sehat dan seimbang, dan olahraga yang teratur. Nah, luangkan waktu untuk bersantai. Kalau adik-adik di rumah senang bermain gitar atau misalnya punya hobi yang lain, coba untuk melakukan aktivitas yang kamu sukai seperti itu. Dan hubungi mereka yang kamu sayangi, karena selama ini sudah melakukan physical distancing, social distancing, dan adik-adik tidak bisa bertemu langsung dengan orang-orang yang disayangi, mungkin seperti teman ataupun pacar atau yang lainnya. Adik-adik bisa menghubungi lewat sekarang sudah ada WhatsApp, Zoom, dan Google Meet gitu. Oke. Dan yang terakhir adalah berbagi fakta yang akurat tentang COVID-19. Di COVID-19 ini terlalu banyak hoax ya adik-adik. Jadi adik-adik juga bertugas sebenarnya untuk memberikan fakta yang baik dan dari sumber yang terpercaya, seperti itu. Nah, jadi prinsipnya adalah pada saat adik-adik bertemu dengan temannya atau bertemu dengan orang yang lain, aku jaga kamu dan kamu jaga aku gitu. Jadi mari bersama-sama melawan corona ini dan kita akan bisa melewati COVID-19 ini. Sekian dari teman-teman Pencerahan Nusantara dan Puskesmas Sukaraja. Semoga apa yang kita jelaskan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk adik-adik semua. Terima kasih.